Selamat pagi anak-anak sedama. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari Miss Namo Buddhaya. Amin. Marilah kita mengawali pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gatha bersama-sama. Ayo bersikap anjani. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Buddha Dharma dan Sangha. Saya akan hingga mencapai kemudahan melalui punya dari menjalankan dharma, bertekad mencapai kemudahan demi semua semua makhluk. Buddha Dharma dan Sangha. Saya andalkan hingga mencapai kemudahan melalui punya dari menjalankan dharma, bertekad mencapai kemudahan demi semua makhluk. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang klasifikasi karma. Dan pada materi hari ini, kita belajar tentang sebab akibat yang saling bergantungan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat mengetahui pengertian dan rumusan hukum Paticcasamuppada atau yang disebut dengan hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian Paticcasamuppada. Hukum sebab akibat yang saling bergantungan dalam bahasa Pali disebut Paticcasamuppada. Pemahaman hukum ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam pengajaran Buddha Dharma. Hukum ini telah ada di alam semesta tanpa kemunculan seorang Buddha sekalipun. Hukum ini bukanlah ciptaan atau rekayasa seorang sama Sambuddha. Namun sebagaimana semua dharma, memang hanyalah seorang sama Sambuddha yang mampu menyingkapkannya. Sebelum kemunculan seorang sama Sambuddha, hukum Paticcasamuppada belum pernah terdengar dalam pengajaran manapun.
Pembabaran Paticca Samuppada bertujuan untuk memperlihatkan kebenaran dari keadaan yang sebenarnya, di mana tidak ada sesuatu itu timbul tanpa sebab. Jika kita mempelajari hukum Paticca Samuppada ini dengan sungguh-sungguh, kita akan terbebas dari pandangan salah dan dapat melihat hidup dan kehidupan ini dengan sewajarnya. Rumusan hukum Paticca Samuppada. Secara singkat, hukum Paticca Samuppada dapat dirumuskan sebagai berikut, yang artinya dengan adanya ini maka adalah itu, dengan timbulnya ini maka timbullah itu, dengan tidak adanya ini maka tidak adalah itu, dengan padamnya ini maka padamlah itu. Rumusan singkat tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Pada rumusan tersebut, kata timbul tidak sama dengan kata ada, dan kata padam tidak sama dengan kata tidak ada. Apabila salah satu kalimat tersebut tidak ada, rumusan tersebut tidak mencerminkan kaidah Paticca Samuppada secara tepat. Untuk memperjelas tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan, berikut disajikan salah satu contoh gambar Paticca Samuppada. Berikutnya adalah mengenai Punabhava. Sebelum kita membahas tentang Punabhava, tentu ada beberapa pertanyaan yang sering muncul seperti, apakah ada kehidupan sebelum kelahiran? Akankah ada kehidupan setelah kematian? Teori agama Buddha mengenai kelahiran kembali atau tumimba lahir, atau yang disebut Punabhava, bersumber dari penerangan sempurna yang dicapai oleh Buddha dan bukan dari kepercayaan tradisional India, sebagaimana dinyatakan dalam Mahasacaka Sutta Majjhima Nikaya. Pada malam tercapainya penerangan sempurna, Buddha memperoleh kemampuan untuk mengetahui kehidupan-kehidupannya yang lampau. Dengan menggunakan mata batin, Buddha dapat melihat antara lain kelangsungan hidup dari makhluk hidup dalam berbagai keadaan kehidupan. Setiap keadaan sesuai dengan karma atau perbuatannya. Jadi Punabhava dapat dikatakan berarti sebagai kelahiran kembali atau tumimba lahir. Hukum Punabhava berarti hukum kebenaran yang membahas proses kelahiran kembali. Terdapat 4 hukum atau prinsip dasar yang harus diuji dalam usaha untuk memahami kelahiran kembali. Pertama, hukum perubahan atau anicca. 2. Hukum pembentukan. Ketiga, hukum kontinuitas. Keempat, hukum aksi reaksi. Berikut ini adalah contoh kisah nyata tumimba lahir yang pernah terjadi yang dialami oleh seseorang. Setelah pembelajaran kita tadi, marilah kita membaca Parita Taipeco bersama-sama. Ayo, mari bersikap anjali. Oh
Inilah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kerjakan tugas berikut ini di dalam buku tugasmu. Bacalah buku halaman berikut ini untuk materi kita selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran agama Buddha dan budi pekerti hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta.